Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan kali ini saya akan membawakan konten yang berjudul cara cepat menginapkan wallet di RBW. Selain faktor eksternal yang didukung, juga harus didukung dengan faktor internal di RBW kita. Faktor eksternal itu seperti apa ya? Lokasi ini harus mendukung. Jadi intinya bila ada wallet dan wallet mau bermain dan masuk, insya Allah dia bisa cepat menginap. Caranya seperti apa? Pertama, yaitu bagaimana kita mengatur tata ruang kita sesimpel mungkin. Dan usahakan cahaya yang ada di dalamnya tuh remang-remang. Seperti apa sih cahaya remang-remang maksudnya? Yaitu seperti kita menyalakan 2 buah lilin di dalam ruangan yang gelap. Seperti itulah maksud yang remang-remang. Jika kita pernah melihat, ya kan, masuk di sarang burung, perhatikan kecenderungan wallet itu di mana bersarang. Seperti itulah kita mengatur cahaya di dalam sekitar sirip. Kemudian yang berhubungan dengan instalasi Twitter inap. Saya menyarankan untuk memasangnya di sudut-sudut. Bila di ruangan 4x4, ya kita ambilkan standar ruangan 4x4, ya kan, memasangnya di sudut. Jika menggunakan Twitter AX65 inapnya, maka pasang di 4 sudut menghadap ke tengah, center. Kemudian jika menggunakan Audax 65, bisa memasangnya tetap di 4 sudut dan memasang 4 Twitter di tengah-tengah ruangan 4x4 kayak seperti heksagonal. Cuma bukan heksagonal, pasangnya tetap di sirip. Apakah Twitter Piro 88 bisa? Bisa. Alhamdulillah saya sudah menggunakan semua ini jenis Twitter. Audax 65, 61, Piro 88. Gedung pertama saya sukses itu dari Piro 88. Kemudian Piro 89 yang agak lebar itu. Kemudian itu untuk berhubungan dengan Twitter, usahakan memasangnya di sudut-sudut. Karena apa? Suara yang dipantulkan di sudut-sudut ruangan ini menimbulkan kesan populasi. Sehingga untuk cepat memadatkan populasi wallet, seterusnya yang ketiga, usahakan Twitter tarik di dalam ruangan jangan terlalu banyak. Sebabnya apa? Jika Twitter tarik terlalu banyak, maka kesannya nanti wallet masuk, bukannya dia langsung ke sirip atau tenang di dalam, tetapi hanya bermain terbang-terbang di dalam ruangan. Cukup Twitter tarik 1 atau 2. Kalau agak panjang gedungnya mungkin 2. Kalau 12 meter aja panjangnya atau 8-12 meter cukup 1 Twitter tarik saja. Ini sudah mewakili. Kemudian bantu dengan membuat landasan pada sirip. Bisa saja menggunakan sirip yang sudah bergaris-garis, nanti saya akan tampilkan. Sirip yang bergaris-garis, ya kan, yang sistem diketam itu. Ya jangan lebih daripada 5 garis, usahakan. Sayang liur wallet banyak terbuang di paret garis nanti. Kemudian bantu dengan besek. Saya lebih menganjurkan menggunakan besek bakul. Karena di dalam situ ada rasa aman bagi wallet. Kemudian dengan membuat sirip bentuk kotak-kotak, ini sangat disukai wallet. Dan cara memasang sirip kotak-kotak jangan permanen, yaitu cukup dengan paku plywood yang kecil untuk memasangnya, agar apa nanti bisa dibuka. Karena ini semua sifatnya sementara. Jika ingin membentuk kualitas daripada sarang, itu nanti akan kita bahas di sesi selanjutnya, di konten selanjutnya. Kemudian dibantu dengan pemasangan boleh juga kita pasang di bagian sudut-sudut sirip dengan membantu pasang balok yang dibelah 2 diagonal bentuk segitiga dipasang di sudut-sudut sirip.
kemudian dikasih kawat aluminium atau sejenis kawat parabola yang agak tebal sekitar 2 mili, pasang di situ. Nanti kita juga kasih lihat contohnya. Jadi kemudahan walet untuk menempel di papan sirip ini juga sangat berpengaruh mudahnya adaptasi walet ke RBW. Dan jangan lupa usahakan sirip dalam keadaan kering luar dalam. Kadang-kadang kita hanya menjemur kering di luar tapi di dalam tidak. Artinya ya itu tadi, dikhawatirkan nanti timbulnya jamur. Jadi usahakan sirip bersih dari bekas semen, bersih dari debu, bersih daripada bulu-bulu bekas singso, ya kan? Makanya itu ya cara lain bisa dibantu dengan itu tadi kawat. Kemudian usahakan kayu-kayu yang tidak berbau dan bergetah. Lanjut next. Usahakan di dalam gedung suhunya berada dalam kisaran 27 hingga 29, kelembapannya 80-90. 75 masih boleh, 95 masih boleh. Kemudian faktor yang lain yaitu void juga jangan terlalu kecil, ya kan? Terus lar tidak terlalu besar dan juga tidak terlalu kecil. Ya usahakanlah standar 80-100, 70-90 itu bagus. Kemudian usahakan walet masuk belok kanan. Beri kemudahan walet untuk akses masuk dan keluar. Itu tujuan kita agar walet mudah adaptasi di gedung kita. Mudahnya walet adaptasi ke gedung kita, keluar masuk, masuk keluar, ini akan membuat walet menjadi lebih penasaran untuk selalu hadir di dalam gedung kita. Terus usahakan LMB sebelah kiri, artinya walet jadi masuk belok kanan. Usahakan LMB di sebelah kiri. Karena ini kita ambil kesimpulan seperti ini karena naluri walet dan kecenderungan walet. Memang tidak baku, sebelah kanan juga belok kiri bisa. Cuma nanti kita berpikirkan, saya di sini akan menyampaikan tema atau konten-konten yang lebih masuk akal dan rasional. Kita berpikir untuk jangka panjang, bukan jangka 5 tahun saja, 1-2 tahun bukan, tapi jangka 10 tahun. Dan usahakan dari topi atau sumber suara yang keluar dari heksagonal jangan mengenai bubungan atau masih mengenai seng, atap seng kita. Jadi usahakan di atasnya sehingga pancaran suara, gelombang suara yang dikeluarkan dari heksagonal tidak mengenai seng yang menyebabkan getaran timbul. Ini kita harus teliti sekali. Kemudian usahakan LMB menyambut walet pulang. Ini semua faktor-faktor yang sangat mendukung bagaimana walet cepat menginap. Jadi selain faktor semua itu juga pentingnya suara. Suara panggil, suara tarik, dan suara inap. Tapi karena judul konten kita bagaimana walet cepat menginap, maka cenderung kita bahas bagian di dalam gedung. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bermanfaat buat teman-teman semua. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.